Amma ba'du, para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah griya Taman Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anyar niki nggih, satire nggih. Mugi-mugi sing maringi sing sedekah damel Masjid Al-Hidayah diparingi barokah rezekine, diparingi seger waras sehat ke sedaya keluargane. Melanjutkan tentang hadas ausat, yaitu hadas yang haramnya itu tengah-tengah, tidak sedikit 4 dan tidak banyak 10, tetapi 6, yaitu orang-orang yang junub, mimpi basah atau hubungan suami istri. Yang pertama kemarin sholat, yang kedua tawaf, sekarang yang ketiga sampai keempat niki sami kali hadas kecil mingini kok. 1, 2, 3, 4 niki sama dengan yang hadas kecil nih. Sholat, tawaf. Yang ketiga wa massul mushafi lan jempok mushaf, menyentuh mushaf. Baik menyentuhnya itu diniatkan mau membaca, berarti haramnya double. Sebab wong junub niku mangke nggih gak oleh maca. Atau menyentuh saja tanpa niatan membaca, niku juga dilarang, haram. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran itu kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Yang keempat wa hamluhu lan gowo mushaf. Niki tambah lebih berat di antara memegang atau membawa niku lebih berat. Kalau menyentuh saja haram, apalagi membawa. Niku jenenge kias aulawi, kias yang lebih apalagi ngoten. Baik memegang atau membawanya itu dibawa dengan tangannya atau lewat tas utawa napa mawon. Sing penting mushafe niku terangkat pun niku sama dengan hadas kecil, salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa. Yang kelima dan keenam niki yang ndak sama. Hadas kecil ndak apa-apa niki. Tapi kalau hadas besar, junub, mulai junub, hadas ausat, termasuk nanti hadas besar yang had niku ndak boleh 5, 6 niki. Nopo? Yang kelima wal lubsulan meneng, manggon utawa berdiam fil masjidi ing dalam masjid, berada di dalam masjid, diam di dalam masjid niki mengecualikan yang cuma lewat. Nek lewat niku mboten berdiam. Jadi teko pintu sebelah selatan menuju pintu sebelah utara, dia hanya lewat saja dari luar masuk ke masjid lalu segera keluar lagi. Nek ngonten mboten lubsu namanya, maka tidak haram. Termasuk diam itu berjalan berputar-putar di dalam masjid. Walaupun dia tidak duduk, dia tidak berhenti, tapi dia berputar-putar ngalor ngidul nduk jero masjid niku nggih sama saja dengan lubsu. Kalau hadas kecil mboten haram, tapi nek niki hadas ausat junub haram. Tapi yo lapo junub-junub kok mlebu nang masjid niku lapo ya. Seandainya terjadi junubnya itu mimpi basahnya itu di dalam masjid, keturun nduk jero masjid, atau memang istirahat tidur di dalam masjid, wonten niku nggih segera keluar, mboten oleh ditutupno turune. Ngelilire dalu bengi nggih segera keluar, kecuali dia terkunci di dalam. Pintu keluarnya ndak ada, dia ndak memegang kunci, nunggu sing bukakno nek salat subuh niku. Nah, terpaksa
Tapi kalau ada jalan keluar, dia harus keluar karena statusnya junub, tidak boleh berdiam di dalam masjid. Dan Quran niku enten la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Jangan dekat-dekat sholat sedang kalian itu dalam kondisi mabuk. Rumiyin waktu ayat niki turun, khomer minuman keras niku belum haram, cuma akhlake nek pas mendem ya ojo sholat, engko ae ngenteni nek wis pulih. Jangan dekat-dekat sholat hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar tentang apa yang kalian ucapkan. Salate cek mboten ngelambiar nopo ngawur. Termasuk niki larangane wala junuban illa abiri sabil. Tidak boleh juga orang yang junub kecuali hanya lewat saja, illa abiri sabil. Hatta taghtasilu, sampai dia mandi. Nek wis mandi nggih boleh, berarti sudah ndak junub lagi. Mandine niki mandi besar. Jadi la taqrabus sholat, jangan dekati sholat itu maksudnya jangan dekati tempat sholat sementara kalian mabuk tidak sadar, atau sementara kalian itu dalam kondisi junub. Niku dalile orang junub ndak boleh berdiam di dalam masjid. Yang keenam wa qiraatul Qur'ani, lan maca Al-Qur'an. Maca tok niki nggih. Dadi menyentuhnya sudah haram, membawanya juga haram, hadas kecil maupun hadas ausat. Lah ditambahi nek junub nanti haid juga begitu sama niku membaca meskipun tanpa menyentuh, meskipun tanpa membawa, polahe wis apal. Nah niku mboten angsal, maca tok niku mboten angsal. Lah harame maca Quran niku enten kriteriae. Yang pertama, membacanya itu dengan mengeluarkan suara sekirane kanca nduk pinggire niku krungu. Niku yang pertama ngoten. Sementara yang membacanya itu di dalam hati, mboten sampai nyuwara, niku mboten haram. Termasuk niki syarat yang kedua niki, sampai orang yang di sampingnya persis atau katakanlah dirinya sendiri niku mendengar. Niki syarat yang kedua. Dirinya sendiri itu mendengar apa yang dia lafadzkan, apa yang dia baca dari Al-Quran tadi. Yang ketiga, kalau dia itu orang Islam, tapi nek wong niki kafir, ya wis gak usah dihukumi haram. Artinya nek ana wong kafir terus dia membaca ayat Al-Qur'an, nggih, wonten niku gak usah dilarang. Sampean junub kok, kan gak pernah mandi, wong kafir kan gak mengenal mandi junub. Wonten niku ndak usah dilarang karena bagi mereka itu ndak ada keharaman-keharaman seperti itu ndak ada. Di luar jangkauan hukum Islam lah. Niku yang ketiga. Yang keempat, orangnya ini sudah mukallaf, sudah balik dan berakal. Umpama ana wong mboten berakal, orang gila, dia membaca ayat Al-Quran, nggih gak kena dihukumi haram iki, sakjane gak oleh, nggih gak usah dicegah juga. Atau seandainya anak kecil, kan usia balik niku minimal 9 tahun. Ono arek cilik belum sampai 9 tahun dia sudah mimpi basah, niku kan dianggap tetap mboten balik, tetap dianggap anak kecil walaupun sudah mimpi basah, keluar sperma. Anak seperti ini seandainya dia membaca Al-Quran meskipun statusnya niku masih junub, wonten niku nggih mboten ketatarapan hukum haram. Sebab haram niku baru dimulai setelah orang itu mukallaf. Mukallaf niku akil balik, berakal dan balik dewasa.
Nah, sehingga yang bukan mukallaf kalau ndak anak kecil nggih orang gila niku mboten ketatrapan hukum haram. Yang kelima, yang dibaca itu betul-betul Al-Qur'an. Maksudnya seandainya dia itu membaca sama-sama kitab sucinya Allah yang lain selain Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil misalnya. Niku nek maca niku ya mboten haram. Walaupun dikatakan di dalam Injil itu ya masih ada ayat-ayat yang benar yang memang datangnya dari Allah. Meskipun sebagian juga sudah tidak asli lagi. Nek bahasa Kanjeng Nabi ojo dibenerno kabeh, tapi ya ojo disalahno kabeh. Berarti kan di dalamnya masih terkandung firman Allah. Lah, selain Al-Qur'an niku mboten termasuk yang diharamkan bagi orang junub untuk membacanya. Cara enten tiyang junub terus sinau nerangno maca nggih, ngobrol karo koncone nerangno maca Taurat utawa Injil posisi junub. Wonten niku mboten kelebu haram. Atau nek jenengan semerap di Al-Qur'an itu ada mansukhut tilawah. Jadi dulu pernah turun ayat Al-Qur'an lalu oleh Rasulullah kemudian dinyatakan iki wis dinasakh. Sudah bukan termasuk ayat yang dibaca lagi. Maksudnya ndak usah dibaca di dalam rangkaian Al-Qur'an. Niku jenenge mansukhut tilawah. Contohnya ayat rajam. Ayat rajam niku sadurunge az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldan niku enten ayat as-syaikhu was-saikhatu idza zanaya farjumuhuma. Nggih. Albatata nakala minallah wallahu azizun hakim. Niku dulu ada ayat seperti itu. Tapi sudah tidak lagi dibaca. Jadi laki-laki yang sudah tua, perempuan yang sudah tua itu ketika zina rajam keduanya. Ayat niki istilahnya tengone ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an niku mansukhut tilawah. Biasanya mansukh niku hukum, mansukhul hukmi. Ayatnya tetap dibaca tapi hukumnya sudah tidak dipakai. Niku sing sering. Contohnya kaya ayat niko sing sering disampaikan niko, sing gampang niko. Napa niko? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Termasuk ayat tadi niku, la taqrabus sholata wa antum sukara. Niku juga mansukh. Tentang khamr itu masih belum haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas niku dereng haram. Termasuk la taqrabus sholata wa antum sukara niku khamr belum haram. Baru haram itu ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu, baru niku haram. Jadi harame khamr, harame minuman keras itu narkoba nek cara sak mangke niku bukan tiba-tiba tapi bertahap. Kata syariat ngonten niku kata kewajibannya itu atau larangannya itu datang secara bertahap. Lah sebelum sempurna larangan itu masih boleh. Cuma ketika sudah sempurna larangan niku innamal khamru tadi niku sesungguhnya khamr judi itu rijsun min amali syaiton, adu nasib ngonten niku. Rijsun min amali syaiton, najis perbuatan setan fajtanibu, jauhi. Semenjak ayat itu turun jadi haram. Lah ayat yang sebelumnya bagaimana? Dibaca tetap, nek maca Quran tetap diwaca, tapi hukumnya sudah tidak dipakai. Nah niku istilah mansukhul hukmi. Nek niki enten mansukhut tilawah. Sak tulisane, sak wacane barang niku pun mboten enten. Tapi dulu pernah dibaca oleh sahabat bahwa itu bagian dari Al-Qur'an. Niku riwayatnya Sayyidah Aisyah. Biyen niku termasuk sing diwaca nduk Quran niku as-syaikhu was-saikhatu idza zanaya farjumuhuma. Tapi sekarang ndak dibaca. Proses Sayyidah Aisyah ngonten karena niku mansukhut tilawah. Lho ngenten-ngenten iki
Kadang mboten semerep dikira kabeh ayat sing ana nduk jerone Quran niku iso dijadikan dasar hukum. Padahal kadang-kadang ayat niku sudah tidak berlaku, polahe mansukh. Nah niku mulane wis enak niku wis melok ulama, nek maca dhewe nduk Quran niku mboten ngerti napa malih terjemah. Mulane dari dulu niku sudah berkembang madzhabil arba'ah, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali itu karena betapa sulitnya orang itu memahami, mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dengan benar, dengan tepat. Nek sekedar nerjemah niku saged, tapi makna yang benar bagaimana? Nah niku para ulama ngoten. Yang keenam niki syarate haram maca Quran wong junub haram. Syarat yang keenam itu memang sengaja membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran plus zikir. Enten maca Quran niku. Sing boten haram niku nek sing diwaca niku diniati zikir utawa ndonga. Contone nduk Quran niku enten Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dadak jenengan statuse junub ndonga. Ndonga maca Rabbana atina niku mboten haram sebab ketika itu jenengan tidak sedang niat membaca Al-Quran. Meskipun Rabbana atina itu ada di dalam Al-Quran. Sebab jenengan waktu niku ndonga cuma ndonga gawe lafat sing ana nduk Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niku kan nduk Quran. Tapi jenengan niatin ndonga pas junub mboten haram karena tidak niat membaca Al-Quran. Niku pentingnya niat dan mriku. Yang ketujuh, bacaannya itu adalah bacaan yang wajib yang sunnah. Yang diharamkan itu bacaan Al-Quran yang sunnah. Ya napa maksudnya? Sebab enten uwong niku sing wajib maca Quran niku kudu. Contone sing wingi nika. Nggih. Ana uwong junub numpak pesawat. Kemudian datang waktu sholat. Penerbangannya panjang, jauh, rutenya jauh. Nang Amerika Selatan mereka misalnya. Ketika datang waktu sholat, dia statusnya junub, mau mandi ndak ada air, mau tayamum ndak ada debu. Sementara dia junub dan waktu sholat tiba, berarti dheweke sholatnya li hurmatil wakti. Dia harus sholat. Lah ketika dia sholat sementara junubnya itu belum hilang karena belum mandi, bahkan juga tidak tayamum sebab gak ono debu. Niki istilahnya nek nang fikih faqidut tahuraini, orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci, yaitu air dan debu. Gak ono banyu, gak ono debu. Akhirnya sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, padahal junub. Nek ndelok sholate wajib maca Fatihah. Lah niki sing dimaksud wajib maca Quran niku contone wajib maca Fatihah dalam kasus seperti ini tadi. Numpak pesawat junub gak iso mandi untuk menghilangkan hadas junub, gak iso tayamum untuk sekedar listibahati sholat. Akhirnya nggih tetep wajib sholat li hurmatil wakti. Nek ndelok salate, salat niku kudu maca Fatihah sebab niku rukun. Tapi nek ndelok junube maca Fatihah mboten oleh sebab niku Al-Qur'an. Paham nggih? Jadi dilema. Lalu solusinya bagaimana? Dia hanya diperbolehkan membaca Fatihah saja ketika salat niku. Sementara surat setelah Fatihah niku ndak boleh dibaca karena niku hukumnya sunnah. Lah niku kelebu haram. Nah niku yang ketujuh ngonten. Quran yang dia baca itu statusnya sunnah. Kalau statusnya wajib ya darurat. Kayak contoh niku wau. Nggih. Sampun. Sak mangke haram bil haidi sebab haid.
Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asyaratun, lah tambah kan. Kalau tadi 6 sekarang 10. Apa asyaratu asya'a 10 piro-piro suwiji. Keharaman sebab haid termasuk nifas. Sama yang diharamkan di dalam haid, darah yang keluar dari kelaminnya seorang perempuan dalam keadaan sehat minimal usia 9 tahun pada hari-hari yang dimungkinkan atau menerima haid. Niku definisine haid. Lah nek nifas darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan. Paling sedikit itu 1 tetes atau 1 kali keluar, paling banyak itu 60 hari. Umumnya 40 hari niku nifas. Kalau haid paling sedikit 1 hari 1 malam, umumnya 6 hari atau 7 hari, paling banyak 15 hari. Niku haid. Haram sebab haid 10 perkara. 10 niki sing 6 padha kali junub niku kari nambahi 4. Sama yang pertama as-sholatu sholat. Secara sengaja padahal haid belum suci dadakan sholat. Nah, beda nek mboten sengaja niku ngenten. Tengah-tengah sholat ketika seorang ibu atau seorang perempuan itu masuk ke dalam sholat tadi niku statusnya sik durung haid, tapi di tengah-tengah sholat niku haidnya keluar dan beliau tidak merasa, ya biasanya kerasa nggih. Mboten sengaja. Mbok saking ngelamune mboten kerasa. Lah niku baru ngerti nek setelah sholat wonten niku nggih mboten haram. Maksudnya mboten dosa. Karena dia ndak tahu, ndak sengaja. Tapi sholatnya tetap mboten sah, bukan berarti terus sholatnya sah. Tapi sah mboten sah kan tetap mboten wajib, mboten qodok nggih. Karena haid itu tidak mewajibkan qodok sholat, tetapi tetap wajib qodok puasa Ramadan. Niku bedane soalnya nek sholat itu tiap hari, bahkan sehari 5 kali. Kalau Ramadan hanya 1 tahun sekali 1 bulan itu, sehingga seandainya haid di bulan Ramadan dikongkon kodok nyaur poso niku mboten berat, wong durasi nyaure niku bisa 11 bulan, jadi mboten berat. Umpama haid niku 15 dina lah sing paling akeh. 15 dina dicicil dalam kurun waktu 11 bulan enteng. Paling saulan 1, saulan 2 pun beres. Bedane sholat kali poso bagi perempuan yang haid ngoten. Nek sholat gak usah kodok, ndak ada perintah kodok. Nek puasa ada perintah kodok setelah suci dari haid. Nah niku ngoten. Baik niki sholat sunnah maupun sholat fardu, apalagi pun. Yang kedua tawaf sama nggih. Yang kedua niku tawaf. Orang haid ndak boleh tawaf, nggih. Masuk masjid saja nggih. Berdiam di dalam masjid saja ndak boleh, apalagi tawaf. Kan Masjidil Haram, Ka'bah niku kan berada di dalam Masjidil Haram. Nggih. Masuk Masjidil Haram saja ndak boleh orang haid itu. Karena termasuk lubsu tadi niku. Nggih. Lah nek liwat nggih lapo liwat nang Masjidil Haram. Apalagi tawaf. Tawaf niku mesti nduk jero Masjidil Haram karena Ka'bah niku berada di dalam Masjidil Haram. Mulane disebutno tawaf ya disebutno, berdiam di dalam masjid nggih disebutno, padahal dengan mengatakan berdiam di dalam Masjid Haram niku nggih tawaf juga haram. Lah niki gawe njagani. Napa kok atik tetep disebutno? Nggih njagani beke pas haji niku lho nggih. Pas haji niku kan orang yang ibadah haji itu kalau haid atau nifas niku masih diperbolehkan wukuf di Arafah.
Jadi wong wedok sing haid sing nifas niku seandainya pas ibadah haji kok sik tetep keluar nek samangke enak enten pil-pil obat untuk menahan datangnya haid niku wau. Tapi kok tetep seandainya nggih obatnya gak mempan pas wayahe haji dadak haidnya datang. Ngonten niku nek wukuf masih boleh. Tidak dilarang perempuan haid perempuan nifas wukuf di Arafah niku mboten haram, tapi nek diam di dalam Masjidil Haram tawaf mengelilingi Ka'bah niku haram. Lah kuwatire napa tawaf disebutno niku kuwatire wong niku berlogika wukuf yang menjadi ibadah terbesar dalam ibadah haji boleh mosok tawaf gak oleh. Nah niku kuwatire ngonten. Karena enten kalimat dawuhe Kanjeng Nabi hadis niku al hajju Arafah. Haji itu Arafah. Lah padahal wong haid niku nduk Arafah boleh. Wukuf ketika haid masih boleh mboten haram. Kuwatire kok berkesimpulan ngonten sing wukuf ibadah haji yang terbesar itu adalah wukuf, itu saja haid boleh, masa tawaf ndak boleh. Lah niku nek berlogika kan ngonten boleh nih. Padahal mboten bener niku. Wukuf niku karena tidak di dalam masjid. Nggih. Nah, mulane nek posisi haid wukufe nggih jangan di dalam masjid niku kan enten masjid napa niku Namira ta nggih. Ten Arafah niku masjid nggih ya. Nah niku nggih jangan di dalam masjid itu. Ya nduk tenda-tenda ngoten mawon. Niku mulane tawaf tetep disebutno. Yang ketiga wa massul mushafi lan jempok mushaf. Termasuk pinggir-pinggire ngenten iki. Jadi Quran niku kan sing tengah enten tulisan ayate. Sing samping kanan kiri atas bawah niku kan lembaran kosong, kertas kosong. Sing ditulis sing nduk tengah, pinggir-pinggire kan biasane kosong, mboten enten tulisane. Lah jempok sing kosong niku nggih sami. Bahkan termasuk jempok sampule niku nggih sami karena dianggap mushaf itu seluruhnya, bukan cuma yang tertulis saja. Pun itu yang ketiga. Yang keempat wa hamluhu lan nggawa mushaf, membawanya juga ndak boleh perempuan yang haid niku. Kecuali dia membawanya itu di dalam tas yang berisi tidak hanya Al-Qur'an. Dadi nduk tas niku ya ana Quran, ya ana buku, enten alat-alat tulis yang lain, lalu dia membawanya dengan niatan tidak membawa Al-Qur'an. Lari-lari sekolah niku lho penting. Lari-lari sekolah niku kan kadang-kadang nggih wis ketekan haid sing wedok-wedok niku. Utawa junub, utawa termasuk hadas kecil kan juga ndak boleh membawa mushaf kemarin niku. Jadi menyentuh atau membawa niku mulai hadas kecil, hadas tengah, ausat sampai hadas besar niki ndak boleh semua. Batal wudu, junub maupun haid niku ndak boleh semua. Lah niku jenengan wulangi, lho Bu aku gak duwe wudu dikongkon sekolahan nggawa Quran. Nggawa aja diniati nggawa Quran, nggawa buku pelajaran, nggawa alat-alat tulis. Kebetulan Qur'annya di dalamnya ngonten niku mboten napa-napa. Sebab masih bisa ditakwil istilahnya. Lho aku gak nggawa Quran kok, aku nggawa alat tulis. Lah tapi iki ana Quran kan katut. Ngonten niku masih bisa. Contone malih niku lho, sarung sing sebagian niku dari katun, sebagian dari sutra. Selama jumlah benang sutranya itu tidak lebih dari 50%, bagi laki-laki memakai sarung yang campuran seperti itu masih tidak haram, boleh. Sebab faktane katun jumlahnya lebih banyak, benang sutra kurang dari 50%. Berarti isok diarani iki sarung katun, cuma ono sutrone titik. Nah, diarani sarung katun. Tapi nek benang sutranya itu jumlahnya lebih banyak, di atas 50%, mboten iso diarani sarung katun. Sebab faktane menang sutra. Ngoten niku penting di dalam fikih, ngoten niku menjadi pembahasan. Nggih.
Mana yang banyak, mana yang sedikit, niku sing menang sing akeh. Termasuk niko sing nate ditakokno niko, banyu tetesan bekas wudu yang dari wajah netes nungone cawukane tangan sing nggawa banyu niku ya. Cawukane tangan sing njupuk banyu anyar niku. Terus ketetesan dari wajah ketika wudu niku. Niku juga ndak apa-apa. Sering kan dikatakan hati-hati gak oleh kok dadi mustakmal. Mboten, mustakmal sing netes tok niku, sing ditetesi tetep mboten mustakmal sebab jumlahnya lebih banyak. Jadi luwe menang. Wong faktane luwe akeh sing gak mustakmal kok. Sami kali benang katun kali sutra tadi sama dengan perabot yang ada di dalam tas tadi niku fikih seperti itu. Melok kaidah niku idza jtama al halal wal haram ghulibal haram lan niku cabange kaidah niku pengecualian. Yang kelima wal lubsu fil masjidi sama niki sampai 6 sama kali sing junub bau. Diam di dalam masjid, orang haid diam di dalam masjid tidak boleh. Tapi kalau lewat ada catatan, nek junub mutlak boleh, lewat tok boleh. Tapi kalau haid lewat tunggu dulu. Khawatir netes napa mboten? Kalau khawatir netes, ini nanti yang ke-6, yang napa? Yang ke-7 nggih, sing liwat niku. Yang kelima kan sami kali junub, berdiam di dalam masjid. Nek diam niki netes mboten netes tetap haram. Niki kadang salah paham. Loh, lah kok nduk jero masjid? Wong gak netes kok. Nah, jawabannya salah paham berarti. Dikira nek mboten netes niku duduk diam di dalam masjid ndak apa-apa, padahal kalimat kalau tidak netes itu untuk keharaman yang lain, yaitu orang haid atau nifas ndak boleh lewat nerobos di tengah-tengah masjid. Mboten oleh kalau khawatir netes. Nek mboten khawatir netes lewat tok baru ndak apa-apa. Nggih, dadi jawaban wong gak netes kok niku untuk keharaman lewat, melewati masjid saja tidak keharaman lubsu berdiam. Nek berdiam di dalam masjid, jangankan yang haid, yang junub nggak ada darah niku yo haram. Junub niku kan gak ono getene, niku nggih haram kalau berdiam di dalam masjid. Lah nek haid sami. Jadi mboten nate alasan wong gak netes kok. Sing gak netes niku untuk keharaman berikutnya, yaitu al-ubur niku, lewat di dalam masjid niku. Melewati masjid orang haid boleh asalkan tidak khawatir netes. Nah niku 2. Jadi wong haid niku harame kali, nek orang junub haramnya 1 terkait masjid nggih. Pun niku yang ke-6 wa qiraatul Quran, mangke tinggal 7, 8, 9, 10 nggih. Membaca Al-Qur'an sama dengan junub haram membaca. Nek hadas kecil boleh. Nifas, haid sama dengan junub membaca Al-Qur'an. Membaca saja walaupun hafal. Mulane orang yang menghafalkan Al-Qur'an niku, perempuan yang menghafalkan Al-Qur'an itu ketika beliau haid niku si oleh deres tapi derese nduk jero ati. Kan tadi keharaman membaca yang 7 tadi niku. Kalau dilafatkan, kalau di dalam hati mboten napa-napa. Dadi ngapalno Quran ketekan haid. Sing penting derese niku gak jempok, gak nggawa, sekedar maca di dalam hati, gak nyuwara. Masih bisa deres Quran niku iso. Nggih, ngeling-eling sing wis tau diapalno niku masih boleh, tapi cukup di dalam hati saja. Lah sing bukakno sapa ya anake, bojone. Mas iki bukakno Mas, aku deres halaman iki sampai halaman iki. Lho sampean kan haid, iya tak deres nduk ati. Nah niku carane ngoten supaya ndak hilang hafalane. Sampun. Al-Fatihah.